Satu buah Roh Kudus adalah hati yang dipenuhi untuk mau berbagi. Nah, karena pekerjaan Roh Kudus begitu kuat saat itu, suasana begitu kuat, banyak orang begitu rindu untuk berbagi, untuk memberi dan sebagainya. Karena mereka mengalami jamahan kasih Tuhan yang luar biasa. Tiba-tiba ada sepasang suami istri namanya Ananias dan Safira bersekongkel karena melihat, waduh, orang itu luar biasa. Semua orang memuji dia, waduh, dia itu dipakai Tuhan, wah, dia dipenuhi Roh Kudus, wah, dia itu hidupnya dijamah oleh Tuhan. Lalu mereka pura-pura meniru begitu. Cara yang paling gampang adalah, karena Anda orang itu dipenuhi Roh Kudus, adalah mereka rela menjual hartanya dan membagi-bagikannya. Itu salah satu tanda mereka dipenuhi Roh Kudus, yaitu mereka membuahkan buah Roh Kudus, buah kebaikan. Maka Ananias dan Safira ini berpura-pura, yuk kita bersekongkel, tanah kita jual yuk. Dan kita berikan kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan, supaya orang lain melihat kita ini dipenuhi Roh Kudus, supaya orang lain memuji kita seperti orang-orang yang lain, seperti salah satu namanya Barnabas. Nah, saudara bisa lihat dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37, itu latar belakangnya. Pasal 5 ini konteksnya ada di Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Karena mereka sehati, sepikir, itu saudara, karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena mereka mau sendiri, tapi mereka dijamah, diperbarui. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan perluannya. Ayat 36, ini penting. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, yaitu anak penghiburan. Dia dapat gelar anak penghiburan, yaitu seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi Barnabas ini adalah seorang yang sungguh luar biasa dipakai Tuhan. Akhirnya nanti di dalam Kisah Rasul dibaca, dicatat bagaimana Barnabas ini dipakai Tuhan luar biasa. Dipakai untuk membimbing seorang rasul yang besar, namanya Paulus. Ketika banyak orang takut ketika Rasul Paulus ini, yang dulunya namanya Saul, itu jahat, banyak membunuh orang Kristen dan sebagainya. Setelah dia bertobat, tidak ada orang yang mau percaya, termasuk rasul-rasul nggak percaya. Tetapi Barnabas inilah yang mau datang, mau dengar, mau bimbing, sehingga Paulus ini diajak untuk keliling memberitakan firman Tuhan. Barnabas ini menjadi rasul yang terkenal, memiliki hati yang baiknya luar biasa, sehingga orang selalu mengatakan, dekat dengan dia kita akan mendapatkan penghiburan, sehingga dia disebut sebagai Bar, itu artinya anak, Barnabas artinya anak penghiburan. Nah, Ananias melihat ini, saudara, waduh, Barnabas ini menjadi orang yang begitu terkenal karena berani menjual tanahnya, kemudian dipersembahkan untuk pelayanan, lalu dia niru. Cuma itu bukan keluar dari Roh Kudus,
tapi dari motivasi diri sendiri supaya orang lain melihat bahwa dia itu juga luar biasa. Dia ingin mendapat pujian seperti Barnabas. Dia ingin mendapat pujian seperti orang lain yang memberikan persembahan dengan begitu antusiasnya. Tapi mereka bersekongkol, kalau diberikan semuanya, lalu hidup kita gimana ya? Saya sih kepingin terkenal seperti dia. Saya sih kepingin dipuji seperti dia. Saya sih kepingin dapat hormat seperti dia. Oleh sebab itu, dia menjual tanahnya dan dia bersekongkol. Ayo kita katakan, ini sudah semuanya kita persembahkan supaya dapat pujian, dapat penghormatan. Tetapi sebagian kita simpan untuk kita sendiri. Dia pikir, saudara, bahwa Allah bisa dibohongi. Manusia bisa dibohongi, tetapi Allah tidak. Mengapa saat itu Allah begitu bertindak drastis, begitu keras langsung saat itu suami istri itu mati? Karena Allah tidak ingin suasana kebangunan rohani yang besar itu, suasana begitu nyatanya pekerjaan Roh Kudus dan jamahan pekerjaan Roh Kudus itu dirusak oleh motivasi Ananias dan Safira yang salah. Untuk mencari nama, untuk mencari pujian, sebetulnya bukan keluar dari kerelaan, bukan keluar dari digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberi dengan sukarela, tetapi digerakkan oleh motivasi untuk pujian diri sendiri, untuk kebanggaan diri sendiri. Itu sebabnya Tuhan ingin mencelipkan kepada banyak orang bahwa manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Itu masalahnya pertama. Tuhan tidak mau suasana yang begitu luar biasa, tanda nyata bahwa pekerjaan Roh Kudus itu begitu nyata luar biasa, dikotori oleh motivasi yang tidak benar. Sehingga Tuhan ingin menunjukkan bahwa betul-betul Tuhan itu nyata bertindak. Itu saudara yang pertama. Yang kedua, Petrus menegur, bukankah sebelum kamu jual, tanah ladang itu milikmu, ada di dalam kuasamu. Kamu mau jual atau tidak, kamu mau berikan atau tidak, itu kan terserah kamu, milikmu. Dan setelah kamu jual pun, tetap seluruh uangnya ini milikmu, ada di tangan kuasamu. Tapi kenapa kamu membohongin? Kamu bicara bahwa ini seluruhnya aku persembahkan untuk Tuhan, padahal tidak. Dan Petrus mengatakan, kamu tuh sudah berbohong bukan kepada aku, tetapi kepada Tuhan itu loh. Sehingga karena itu Tuhan mengatakan bahwa apa yang tersembunyi, dosa yang tersembunyi, yang tidak sanggup dilihat oleh manusia, manusia cuma melihat luarnya dan manusia cuma kagum. Waduh, barangkali kalau ini tidak diungkap, saudara, barangkali kalau ini tidak ditindak keras oleh Tuhan, maka semua orang akan kagum dengan Barnabas. Wah, ini orang hebat ini pemimpin jempolan ini orang Kristen andalan ini, dan sebagainya. Kepadanya kita bisa datang untuk minta tolong dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan singkapkan apa yang menjadi rahasia yang cuma Tuhan dan Ananias dan Safira yang tahu, semua orang menjadi tahu bahwa ternyata Tuhan itu menyelidiki sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Peristiwa ini ingin berbicara itu, bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ananias dan Safira tahu betul bahwa jikalau orang itu rela memberikan hartanya dengan penuh sukacita, itu bukan karena mereka itu karena mau sok-sokan, tetapi itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dan dia memanipulasi itu untuk menunjukkan bahwa ini loh ada pekerjaan Roh Kudus yang terjadi dalam hidup saya. Saya juga memberi persembahan cukup gede supaya orang lain melihat aku ini penuh dengan Roh Kudus. Nah, di sini saudara kita mesti berhati-hati. Sebab pada zaman ini banyak sekali orang mengatakan,
Oh, si ini dipenuhi Roh Kudus begini, dipenuhi Roh Kudus seperti ini. Yang ini, wah dahsyat kalau dipenuhi Roh Kudus, kalau dia tumbangkan tangan gini, wah semua orang daerah ini rebah semua. Kalau dia mengatakan rebah semua daerah ini, semua rebah, itu bukti dipenuhi Roh Kudus. Kita mesti berhati-hati, saudara. Sebab Tuhan bisa melihat sampai ke dalam hati yang paling dalam. Dan Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Cuma sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan tidak bisa dimanipulasi, kenapa terhadap Ananias dan Safira Tuhan bertindak? Langsung dicabut nyawanya supaya dosanya kelihatan. Kalau sekarang orang bingung, yang rebah-rebah seperti ini pekerjaan Tuhan atau kuasa manusia? Ini hipnotis atau ini dari Tuhan? Ini semua bingung. Sehingga bisa saling tuduh. Yang tidak percaya, wah jangan percaya itu hipnotis. Tapi yang percaya mengatakan, hati-hati loh kamu ngomong gitu. Kalau ini pekerjaan Tuhan, dosa loh kamu. Nah gimana saudara? Kenapa kok Tuhan itu tidak langsung saja? Atau ada yang orang mengatakan, enggak, itu pasti dari Tuhan, bukan hipnotis. So kalau dia itu bukan dari Tuhan, itu bisa rebah seperti Ananias dan Safira sekarang ini. So kalau dia main-main dengan Tuhan, dia berbuat dosa, oleh Tuhan pasti diselesaikan. Apakah pendapat ini betul? Betul nggak? Lihat Ananias dan Safira. Begitu dia main-main dengan Roh Kudus, Tuhan langsung selesaikan saat itu KO. Bisa nggak saudara? Saudara, pernah ada satu peristiwa, saya mau sharing sedikit. Kisah ini terjadi di sekitar tahun 65 atau 67 di satu sekolah teologi di Jawa Timur. Nah, ada mahasiswa sekolah teologi itu yang dulunya latar belakangnya itu punya kuasa-kuasa gelap, kemudian masuk ke sekolah itu. Dan saudara, ketika dia belajar dan sebagainya, orangnya hebat. Dan sekolah ini biasanya sejak tahun pertama itu sudah disuruh untuk praktek setiap weekend, pergi untuk penginjilan ke desa-desa. Ya. Dan teman-temannya suka geleng-geleng kepala. Dia mengatakan, orang ini punya talenta khusus ini. Ini menakutkan anaknya. Sebab dia suka show off. Kalau pergi ke desa-desa bersama temannya begitu, waduh. Lalu dia mengatakan, minta tunjuk, aku punya kuasa dari Tuhan. Itu ada kambing ya, dia mengatakan, kambing mati lu. Kambingnya jengkang sungguhan mati. Ada ayam begitu, dia mengatakan, ayam mati lu, geluk mati. Sampai teman-temannya heboh. Waduh, ini punya kuasa hebat ini. Sehingga dia mempengaruhi teman-temannya itu. Semua teman-temannya dibawa kontrol dia. Hebat nih. Begitu. Saudara, ini kuasa dari Tuhan atau dari iblis? Gimana? Wah, ada orang dijamah begitu, tumbang, tumbang langsung. Dari Tuhan atau dari iblis? Dari iblis, jangan menghakimi lu tadi. Orang hidup disuruh mati. Jangan menghakimi. Loh, ini buktinya. Ananias ini langsung KO mati kok. Petrus mengatakan, kamu membohongin Tuhan, langsung tuh. Itu dikasih racun, tangannya kada disempat. Oh, kalau gitu ini Petrus juga begitu. Kasih racun sebarin begini, mati. Yang mana? Dan kegembaran itu terjadi, saudara, sampai akhirnya terdengar di seluruh dosen-dosen di sana. Lalu di sekolah itu dosen-dosennya mengajak mahasiswanya, ayo kita semuanya berpuasa, kita berdoa, mencari kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan. Ini betul kuasa dari iblis atau dari Tuhan. Dan si mahasiswa ini menantang rektornya sendiri. Dia mengatakan, ayo Pak, adu kekuatan. Kalau kamu memang betul dipakai oleh Tuhan, katanya begitu, kita adu kekuatan.
Lalu si profesornya, si rektornya mengatakan, oh boleh, aku tidak punya kekuatan apa-apa, aku cuma percaya dalam nama Yesus saja. Oke. Seminggu kemudian di gedung pertemuan yang besar yang biasa dipakai untuk ibadah itu, wah, si mahasiswa yang sudah jagoan ini ingin menundukkan sang rektor karena dia sudah membuktikan ketika di desa-desa dia melakukan banyak sensasi yang luar biasa. Akibatnya apa, saudara? Ketika semua mahasiswa berdoa, semua mahasiswa berpuasa dan sebagainya, lalu si mahasiswa yang hebat ini masuk ke gedung itu, semua orang cuma diam berdoa. Sampai di depan gedung itu dia rebah dan wah, blak 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 gitu, saudara, dan dia meninggal akhirnya juga. Ya. Saudara, jangan sampai nanti kalau ada pendeta doain rebah lalu dikatakan, oh si pendeta itu punya kuasa roh jahat loh, itu katanya Pak Santo. Jangan loh ya, saudara, jangan menghakimi begitu. Saya tidak ngajarin begitu, enggak gitu. Tapi banyak orang nganggep kalau kuasa Roh Kudus itu pasti ada sesuatu yang spektakuler. Kalau orang itu hatinya tersentuh, kemudian oh iya ya, aku punya harta, tak bagi-bagikan supaya orang lain juga tertolong. Ini gak spektakuler ini bukan karena Roh Kudus ini. Apa iya? Coba saudara, kalau ada seseorang yang kemudian dia punya tabungan banyak di bank, lalu lihat orang lain yang sungguh-sungguh membutuhkan. Ya, sungguh-sungguh membutuhkan, bukan manipulasi. Banyak orang yang manipulasi, hati-hati. Ya, sungguh-sungguh membutuhkan. Kemudian dia tergerak untuk menolong dia. Berani tidak kita mengatakan itu bukan dari pekerjaan Roh Kudus? Pada umumnya, saudara, manusia itu cenderung egois. Pada umumnya manusia itu lebih cenderung senang menerima ketimbang memberi. Itu kecenderungan manusia pada umumnya. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, saudara, ketika seseorang itu dikuasai Roh Kudus sampai dia juga mempunyai kerelaan untuk berbagi harta, berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi pengalaman, saudara. Itu salah satu tanda pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus tidak perlu dicari dengan tanda-tanda yang spektakuler saja. Itu spektakuler. Spektakulernya di mana? Hati manusia yang egois, yang dikuasai kepentingan diri sendiri, yang cuma maunya menerima daripada memberi. Kemudian dijamah oleh Tuhan, dibalik menjadi terlebih besar memberi daripada menerima. Itu adalah mujizat yang besar. Sebab yang bisa mengubah hati manusia itu cuma Allah. Kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus yang sanggup mengubah hati manusia itu cenderung keras. Nah, Ananias dan Safira itu melawan ini, melawan Allah, sedang melawan umatnya untuk memperbarui hatinya, dan dia manipulasi. Dia tidak mengalami itu, tetapi dia pura-pura seperti itu sebab tidak ada yang tahu. Toh secara kasat mata bisa dilihat orang lain, dia ini baik, dia ini murah hati, dia ini orang yang rela berkorban dengan tujuan dan motivasi yang salah untuk mencari pujian. Dan disinilah Tuhan hentikan. Dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan tahu motivasi yang tersembunyi. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok sekarang ini Tuhan tidak bertindak keras seperti dulu, seperti Ananias dan Safira? Ada yang bisa menjawab, saudara, kenapa? Mestinya kalau Tuhan bertindak keras begitu kan mengurangi orang berbuat dosa, betul nggak? Enak mana, saudara? Ada orang yang berdosa langsung sama Tuhan ditindak jebret begitu, sehingga orang lain, yang benar yang mana, saudara? Kalau ada koruptor
langsung ketangkep, langsung dihukum mati, atau hukumannya seperti Indonesia. Menurut saudara mana yang memberikan efek yang bagus untuk menghentikan korupsi? Hukum gantung ya. Semua setuju ya hukum gantung ya? Gunawan setuju kan? Setuju ya? Gitu ya. Saya khawatir kalau dihukum gantung, semua orang Indonesia hilang kepalanya semua. Sebab di otak kita yang orang Indonesia ini rasanya itu sudah otak korupsi semua. Gak percaya? Saya pulang ke Indonesia, ini KTP saya habis. Bukan cuma KTP, driver license saya habis. Saya cuma mikir gimana ya caranya ya supaya bisa dapat driver license cepat. Tanya sama anak buah gimana sih, ini loh SIM-ku ini habis, gimana caranya ngurusnya cepat, punya koneksi enggak? Nah kalau sudah bicara koneksi ya bicara uang kan, bicara suap kan. Pendeta loh ini saudara punya pikiran begini, karena otak kita itu sudah sangat korup. Setuju nggak kalau orang korupsi itu langsung dihukum gantung? Setuju itu kalau bukan aku, ya kan? Kalau aku, hati-hati. Terus saudara, kalau korupsi itu segera dihukum gantung, memang bisa menghentikan korupsi, tetapi tidak mengubah pikiran yang koruptif. Kenapa? Sebab saudara, saya ingat dulu, ya, ketika saya pergi ke Jogja, saya hidup di Jakarta kemudian pindah ke Jogja. Saya ingat di Jogja, rasanya hati saya geli, ingin ketawa. Kok gak banyak pelanggaran ya seperti di Jakarta begitu? Kenapa? Sebab di setiap perempatan itu ditempatkan patung-patungan dari polisi, seperti polisi, ukurannya polisi. Pernah tahu ya? Di Jakarta ada beberapa kan? Di depan begitu ada yang begini, ada yang tangannya begini. Persis ukurannya polisi, semua pakai seragamnya polisi. Ketika pertama kali di Jogja, saya melihat, oh ini lampu kuning, saya sudah tergesa, kepengen terobos lampu merah. Ketika dari jauh saya lihat, oh ada Pak Polisi, langsung saya tinggal, bang. Begitu. Sebab saya takut, ada polisi, nanti disemprit, kena saya. Tapi begitu sampai di perempatan, saya lihat, kurang ajar. Nggak bergerak tuh patung, diam aja begini. Mengapa saya tidak melanggar? Saya tidak melanggar bukan karena saya malu kalau saya melanggar, tetapi saya tidak melanggar karena saya takut di situ ada polisi. Begitu tidak ada polisi, saya melanggar. Nah saudara, mengapa kok Tuhan sekarang ini tidak langsung bertindak tegas, orang dosa langsung dihukum, orang dosa langsung dimatikan, orang dosa langsung dimatikan? Sebab Tuhan mempunyai kerinduan yang dalam supaya orang itu mentaati Tuhan, mengikut Tuhan karena mengasihi. Itu hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasih itu adalah hukum yang tertinggi. Jika seseorang membagi-bagikan segala hartanya, segala kemampuannya, segala waktunya, segala tenaganya, diberikan semuanya, namun tanpa kasih, itu tidak ada gunanya. Firman Tuhan mengatakan itu seperti tong yang kalau ditabuh nyari gemerincing. Tanpa kasih, semuanya tidak ada gunanya. Kalau semuanya itu dilakukan karena ketakutan, kalau aku tidak lakukan nanti digebuk Tuhan, dibunuh oleh Tuhan, itu tidak ada gunanya. Tuhan ingin agar supaya semua yang kita lakukan, baik kita mempersembahkan harta kita maupun mempersembahkan waktu kita, namun kita apapun yang kita lakukan untuk sesama kita, itu karena kita mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki, yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu mempunyai satu sifat yang kita perlu belajar, yang disebut dengan panjang sabar. Terus dalam bahasa Inggrisnya,
Panjang sabar itu long suffering. Dua kata yang digabung, long suffering. Kita tahu kan artinya, long itu panjang, suffering itu menderita. Terjemahan kakunya dalam bahasa Indonesia itu memang bukan panjang sabar, tapi panjang menderita, sabar menderita. Nah, orang sabar, orang panjang sabar itu memang adalah orang yang rela menderita lebih panjang. Kalau aku sudah nggak tahan nih, aku mau marah, aku tahan dulu. Aku mau ngumpat nih, sudah nggak tahan nih, aku tahan dulu. Itu ada suatu penderitaan, pengorbanan. Nah, itu maksudnya panjang sabar. Dan itu adalah anugerah dari Roh Kudus. Setiap orang yang bisa mengalami itu, kita harus diteguhkan. Terima kasih Tuhan, ini bukan sifat asliku, ini betul-betul karena zaman Roh-Mu yang kudus. Sekarang aku diteguhkan.